untuk memerintah anak itu melakukan sholat. Tidak boleh artinya apa? Haram. Artinya kalau misalnya anak itu belum tamyiz, baik sudah berusia 7 tahun Hijriyah ataupun sebelumnya, ataupun bahkan lebih dari 7 tahun Hijriyah, usia 7 tahun Hijriyah. Maka apa? Tidak boleh kita memerintahkan anak tersebut untuk sholat. Tidak boleh. Anak masih usia 4 tahun, 5 tahun, belum tamyiz. Maka apa? Nggak boleh mengatakan, ayo sholat, ayo sholat. Nah, yang seperti ini jangan diucapkan. Karena apa? Itu sama saja mengajak anak itu untuk melakukan ibadah yang tidak sah. Karena orang yang belum tamyiz itu berarti belum mengetahui apa yang dilakukannya. Belum paham dia ini melakukan apa, belum paham. Sedangkan sholat itu adalah ibadah, bentuk salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Salat atau ibadah itu tidak akan sah kecuali setelah mengetahui Allah yang disembahnya. Ada. Jadi seperti itu. Ini kalau misalnya belum tamyiz seperti itu. Jangan memerintah anak yang belum tamyiz untuk melaksanakan sholat. Apa yang kita laksana? Apa yang kita katakan kepada mereka? Kita katakan, ayo nak, ikut ayah misalnya ke masjid. Apa? Ngajak dia ke masjid atau ke musola. Lihatlah bagaimana sholat. Jadi apa? Kita perintah kepada dia, lihatlah bagaimana tata cara sholat. Jadi apa? Kita memerintahnya untuk melihat, bukan memerintahnya untuk ikut sholat. Ini kalau belum tamyiz. Seperti itu. Kalau misalnya belum sempurna 7 tahun qamariyah, ya tamyiz, sudah mumayyiz, sudah mandiri makan, minum dan juga istinja, tapi belum sempurna 7 tahun qamariyah, belum sempurna 7 tahun hijriyah. Lalu apa? Kita tadi mengatakan kalau misalnya dua hal ini terpenuhi, maka apa? Wajib melakukan al-amru bis shalah, perintahkan sholat, dan wajib mengajari hukum sholat. Tapi kalau sudah tamyiz terlebih dahulu sebelum usia 7 tahun. Jadi apa? Sudah tamyiz belum usia 7 tahun. 6 tahun dia sudah mumayyiz. 5 tahun bahkan mungkin sudah mumayyiz. Jika seperti ini maka apa? Tetap tidak wajib untuk mengajaknya sholat dan tidak wajib untuk mengajarinya sholat. Tapi apa? Di sini diperbolehkan. Boleh untuk mentah anak ini sholat karena dia sudah tamyiz. Dan jelas kalau misalnya dia sudah tamyiz, sudah memahami ucapan orang, jadi apa? Dia sudah bisa memahami kalau kita mengajarinya hukum-hukum sholat. Kita ajari dia hukum-hukum sholat, dia sudah paham, maka enggak, meskipun belum usia 7 tahun. Jadi apa? 7 tahun ini apa? Ini adalah start untuk atau waktu minimal untuk apa? Dikatakan wajib memerintahkan anak sholat dan wajib untuk mengajarinya hukum sholat. Tapi apa? Tapi dengan sekedar tamyiz saja, dengan sekedar anak itu sudah tamyiz, maka apa? Sudah diperbolehkan untuk mengajak atau memerintah anak itu sholat, dan wajib sudah diperbolehkan untuk mengajari hukum-hukum sholat. Jadi seperti itu. Kemudian sebagaimana seseorang diwajibkan untuk mengajari atau sebagaimana seseorang itu diwajibkan untuk memerintah anak yang sudah mumayyiz dan sudah berusia 7 tahun qamariyah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi wajib juga baginya untuk memerintahkan anak ini mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Selain wajib memerintahkan anak ini untuk sholat yang ada pada waktunya,
wajib juga untuk memerintahnya mengqadha, mengganti sholat yang ditinggalkannya, baik karena tertidur, karena lupa, karena ataupun karena disengaja. Jadi seperti itu. Kalau misalnya anak itu belum terbiasa bangun subuh misalnya, masih bangkong kata orang, masih bangkong, tidurnya molor mulu, bangun sudah matahari sudah setinggi tombak, maksudnya sudah masuk waktu sholat duha misalnya. Nah, yang seperti ini kita katakan dia tidak berdosa. Karena apa? Pertama, dia belum balik dan dia memang sedang tertidur. Kemudian, tapi apa? Ketika dia bangun, maka apa? Kita wajib, artinya kita ini apa? Seorang wali wajib memerintahnya untuk mengqadha sholat subuh tadi itu. Atau karena apa? Karena asik bermain sama kawan gitu kan? Sampai apa? Mulai dari jam 11 sebelum zuhur sampai akhirnya keluar waktu zuhur, dia lupa ataupun memang sengaja meninggalkan sholat, maka apa? Wajib bagi kita untuk apa? Memerintahkan anak ini mengqadha sholat zuhur yang ditinggalkannya. Jadi seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, barangkali jika ada yang mau dipertanyakan, disilahkan. Jika tidak ada, maka saya lanjutkan. Karimah, Lia Karimah. Yang mana yang diulangi? Iya. Anak yang belum tamyiz. Artinya apa? Anak yang belum tamyiz artinya adalah anak yang apa? Tadi apa tamyiz? Tamyiz adalah fahmul khitab wa raddu al-jawab. Fahmul khitab, memahami ucapan, omongan orang lain. Kemudian apa? Dia waruddul jawab, dia bisa menjawab pertanyaan orang lain dikarenakan memahami. Penjelasan tentang anak belum tamyiz, kita belum wajib memerintah. Ya, belum tamyiz. Kalau belum tamyiz, bukan belum wajib memerintah, tapi justru apa? Haram untuk memerintahnya. Haram memerintah sholat. Jadi apa? Kalau misalnya anak itu belum tamyiz. Kalau misalnya anak itu belum tamyiz, artinya apa? Dia belum bisa memahami ucapan orang. Belum bisa apa istilahnya itu, akalnya belum berjalan dengan sedemikian rupa. Artinya apa? Jelas pastinya dia belum hukum-hukum sholat. Karena kita ajari pun dia belum paham. Dia ini anak yang belum tamyiz, apa sih maunya? Itu adalah main-main mulu. Maunya itu adalah main-main mulu. Jadi apa? Kalau kita memerintahnya sholat, jadi apa? Artinya apa? Kita memerintahnya untuk melakukan ibadah. Sedangkan dia itu maunya apa? Main. Seakan-akan kalau misalnya anak ini subhanallah. Seakan-akan kalau misalnya anak ini kita perintahkan untuk sholat, dia nanti memahaminya ini adalah salah satu bentuk permainan. Sedangkan sholat itu adalah ibadah. Oleh karenanya kita mengingat tadi apa?
perkataan Imam Al-Ghazali, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kita tidak sah sebuah ibadah itu kecuali dilakukan setelah mengetahui siapa Allah, siapa yang disembahnya. Jadi apa? Anak yang mumayyiz dia sudah tahu bahwa ini adalah ibadah. Anak yang mumayyiz diajari siapa itu Allah yang disembahnya, yang dia melakukan sholat ini karena Allah yang disembahnya itu. Jadi apa? Ini anak yang mumayyiz. Kalau belum tamyiz, belum kenal Allah, belum tahu apa yang dilaksanakannya. Maka apa? Maksudnya belum tahu bahwa yang dilakukan ini, yaitu sholat, itu adalah ibadah. Dia masih menganggapnya sebagai main-main. Jadi kayak gitu. Jadi apa? Tidak boleh bagi kita untuk memerintahkan anak yang belum tamyiz untuk melakukan sholat. Jadi kalau misalnya tadi ditulis belum wajib, iya belum wajib, dan hukumnya justru apa? Haram memerintahkan anak tersebut untuk sholat. Adakah batas waktu untuk mengqadha sholat? Tidak ada batas waktu kapan kita mengqadha sholat. Maksudnya kapan maksimalnya. Tapi apa? Harus secepatnya. Jika seseorang itu meninggalkan sholat tanpa uzur, maka apa? Harus sesegera mungkin, secepatnya untuk mengqadha sholatnya. Tapi kalau sholat yang ditinggalkannya itu adalah karena dia lupa, serius dia lupa, karena ketika itu mengurus sebuah berkas tertentu sehingga pikirannya terforsir untuk itu, dan dia sama sekali lupa melakukan sholat, lupa sekarang wajib sholat, lupa kalau sholat ini sudah keluar waktunya atau bagaimanapun itu, maka apa? Di sini, atau kalau dia itu adalah tertidur misalnya, maka apa? Dia tidak wajib mengqadha sholat itu sesegera mungkin. Artinya apa? Wajib qadha, wajib. Apa? Apakah qadha-nya itu harus disegerakan? Tidak wajib disegerakan. Intinya qadha sholat tetap harus dilaksanakan. Kalau qadha sholatnya itu karena meninggalkan sholat tanpa uzur, maka harus disegerakan, wajib disegerakan. Kalau dengan uzur, maka tidak harus sesegera mungkin. Jika tidak memerintah untuk mengqadha, wali tersebut berdosa. Ya, betul. Wajib memerintahkan anak untuk sholat adaan pada waktunya. Begitu juga dia wajib untuk memerintahkan anaknya atau maulinya untuk sholat yang ditinggalkannya, mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Baik, di sini kita memasuki saya ulang. Jika seseorang itu sudah baligh dia merasa sudah melaksanakan sholat, tapi di awal-awal itu ketika dia melaksanakan sholat, dia belum mengetahui hukum-hukum sholat dengan benar. Artinya apa? Dia masih belum tahu tata cara sholat dengan sah, masih ada hal yang kurang darinya. Dia belum tahu cara menutup aurat dengan benar ketika sholat. Maka apa? Kalau misalnya seperti itu, kalau dia yakin seperti itu, yakin bahwa dulu itu pernah melakukan sholat dengan tidak sah, melakukan sholat dengan adanya hal yang membatalkan sholatnya,
Maka apa? Wajib mengqadha, wajib. Nah, terus berapa kali Ustaz? Ini sudah sekian tahun yang berlalu. Maka para ulama menjelaskan orang yang seperti ini wajib mengqadhanya sesering mungkin. Jadi ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu apa? Dia lakukan sampai sekiranya dia yakin dalam hatinya bahwa yang dulunya keliru itu sudah terqadha semuanya. Kalau misalnya dia yakin hanya 1 tahun, maka apa? Diwajib mengganti 5 kali 1 tahun. Jadi apa? 5 kali sholat selama 1 tahun. Kalau misalnya nggak tahu, kalau lupa atau bukan apa istilahnya nggak ngitung, saking lamanya, saking sering dia melakukan itu, maka apa? Dia wajib mengqadha sampai di dalam hatinya itu apa? Sampai di dalam hatinya itu ada keyakinan bahwa yang sebatas ini sudah memenuhi apa? Memenuhi seluruh sholat-sholat yang ditinggalkannya. Jadi seperti itu. Sama Mas Afif dikirim lagi ke ayah. Nggak tahu. Kalau misalnya sholat, kemudian di dalam mulutnya masih ada makanan, nggak masalah. Selama makanannya itu tidak dimakan, selama makanannya tidak dimakan, tidak di apa istilahnya, selama makanannya itu tidak diannya, atau selama tidak menelan air ludah yang berganti rasanya, yang berubah rasanya karena bercampur dengan makanan tersebut, maka apa? Di sini dia masih dikatakan sholatnya sah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, ternyata ada apa daging yang masih apa nyempil di antara gigi-giginya, maka apa? Yang seperti ini tidak langsung mengatakan bahwa sholatnya batal selama dia tidak menelan sisa makanan tersebut atau tidak menelan air ludah yang bercampur dengan makanan tadi itu dan berubah. Air ludah yang berubah karena bercampur dengan makanan tersebut. Kalau makanannya hanya ada makanan di situ, kemudian air ludahnya tidak berubah rasanya, maka di sini tidak dikatakan batal sholatnya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Oke, ini adalah kewajiban yang pertama. Tadi itu apa? Kewajiban pertama adalah jika dua syarat ini terpenuhi, tamyiz, kemudian sempurna 7 tahun hijriyah, sempurna usianya 7 tahun hijriyah, maka wajib apa? Memerintahkan anak ini sholat dan juga wajib untuk mengajarinya hukum-hukum tentang sholat. Sekarang kita lanjutkan bahwa seseorang itu jika sudah sempurna, jika dia adalah seorang yang mumayyiz, sudah tamyiz, kemudian dia tamamu ashri tulisannya hancur, ashri sinina qamariyah, sudah tamyiz dan dia apa? Sempurna usia 10 tahun qamariyah. Jadi apa? Ada dua hal, tamyiz dan sempurna 10 tahun hijriyah. Apa artinya sempurna usia 10 tahun hijriyah? Bukan dia ini ulang tahun, katakan apa? Saya nggak mengatakan ulang tahun itu baik. Cuman apa? Dia sudah sudah sempurna 9 tahun, kemudian apa? Masuk ke 10 jalan. Nah, yang seperti ini bukan yang dimaksud di sini adalah seperti itu, bukan 10 jalan, tapi apa? 10 sempurna dan 11 jalan. Sempurna 7 tahun hijriyah, masuk ke tahun ke-11. Jadi seperti itu. Apa yang diwajibkan di sini?
wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinin. Jadi apa? Kewajiban yang setelahnya itu adalah wajib memukul anak tersebut, laki-laki ataupun perempuan, as-sabi was-sabiyah al-mumayyizain. Artinya apa? Yang sudah tamyiz. Wajib untuk memukul mereka ala tarkiha, karena apa? Karena memukul, karena meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat, kapan itu? Ba'da 10 sinin. Artinya 10 sinin di sini adalah tamal 10 sinina qamariyatin. Sempurna 10 tahun qamariyah. Jadi kalau sudah sempurna 10 tahun qamariyah, wajib. Jadi apa? Yang ketiga itu adalah tarku as-shalah. Dia sudah mumayyiz, sempurna usianya 10 tahun qamariyah, dan dia meninggalkan sholat. Tarku as-shalah. Tarku as-sholati. Tarku as-sholati. Yaitu, dan dia meninggalkan sholat kalau usianya sudah 10 tahun, maka apa? Wajib bagi orang tua itu atau walinya untuk apa? Ayadribahuma, untuk memukul anak itu. Jadi apa? Ini adalah mukulnya, ini adalah mukul yang wajib. Wajib bagi orang tua, wajib bagi wali untuk memukul anaknya yang meninggalkan sholat ketika dia adalah seorang yang mumayyiz, sudah berusia 10 tahun hijriyah. Jadi apa? Ini hukumnya adalah wajib, dan memukulnya itu adalah pukulan yang sekiranya memberikan efek jera kepada anak tersebut. Jadi apa? Ini adalah pukulan mendidik. Pukulan apa? Pukulan yang mendidik. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud pukulan di sini adalah pukulan yang apa? Ghair mubarrih. Ghair mubarrih itu maksud dari ghair mubarrih adalah pukulan ini pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak mengakibatkan cacat tubuh, pukulan yang tidak mengakibatkan patah tulang, la yaksiru 'azman wa la yafqa'u 'ainan, tidak mencongkel matanya sampai buta, wala yaqta'u udhanan, dan tidak memotong daun telinga. Enggak sampai seperti itu. Pukulan-pukulan yang sekiranya membuat anak itu jerah. Jadi ini adalah pukulan yang mendidik, dan ini adalah pukulan yang yang wajib. Jadi karena ini adalah sebuah pukulan yang wajib, maka ini dikatakan memukul ini adalah memukul yang merupakan ibadah. Lihat, kalau misalnya kita itu adalah seorang wali, memukul anak itu itu pertama dilihat usianya. Apakah anak ini akan bisa merasa jerah karena dipukul tadi itu atau tidak. Misalnya anak masih kecil sekali, dipukul, ngapain? Nggak paham dia itu, diteriakin nggak paham, dipukul juga nggak paham. Ya, jadi nggak perlu dipukul kalau misalnya masih kecil sekali, masih usia 1-2 tahun. Subhanallah, jangan kita suka memukul anak. Jadi kita memukul ada batasnya, dan ini adalah pukulan yang diatur dalam agama Islam. Agama kita adalah agama yang indah, agama yang sempurna, dan ini tidak boleh kita katakan memukul anak itu adalah sebuah pelecehan atau apapun itu. Jadi selama pukulan itu masih dalam batasan-batasan tertentu yang diperbolehkan, yang telah diatur dalam agama Islam, maka nggak perlu seorang ayah, seorang wali itu dilaporkan ke polisi. Nggak perlu dilaporkan ke polisi. Karena agama kita mengajarkan hal ini, pertama. Kedua, anak itu dalam batasan tertentu, terkadang dengan ucapan saja, ketika kita marahi dia, kita angkat suara kita kepada dia, kita bentak, dia kadang merasa jerah. Kalau nggak merasa jerah, bagaimana itu hukumnya? Bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita memberikan efek jerah kepadanya dengan cara rasa sakit.
sedikit rasa sakit. Jadi apa? Rasa sakit ini akan mendidik dia, akan mendorong dia untuk patuh kepada kita, untuk merasa bahwa benar-benar ini adalah urusan yang penting, urusan yang agung dalam agama Islam, misalnya seperti itu. Jadi apa? Tidak perlu mengikuti beberapa gembor-gembor yang desas-desus kasus yang begitu dibesar-besarkan oleh sebagian orang yang tidak berilmu tanpa didasari oleh ilmu agama. Jadi apa? Kita setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, perbuatan kita harus didasarkan dalam agama dengan ilmu agama, didasari oleh ilmu agama. Agama mengatakan ini boleh, maka nggak perlu mengatakan ini haram, dan jangan mengatakan itu haram. Agama mengatakan ini tidak boleh, jangan mengatakan sebaliknya. Jangan mengatakan sebaliknya. Kita memerintah anak tersebut. Bahkan kalau misalnya kita marah kepada anak, maka apa? Marahnya itu jangan didasarkan oleh amarah kita, emosi kita. Kita memukul anak jangan karena emosi kita. Kita emosi, oke, tapi apa? Jangan sekedar emosi saja, tapi apa? Landaskan pada dasar ibadah. Landaskan pada dasar ibadah. Karena apa? Memukul anak karena meninggalkan sholat ketika anak itu sudah memayyiz, sudah berusia genap 10 tahun, itu adalah ibadah. Kalau ibadah ngapain marah? Gitu kan? Ibadah ngapain marah? Bahkan sebagian ulama itu apa? Memukul yang seperti ini karena beliau tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk ibadah. Maka apa? Ketika memukul anak, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipukul ke anaknya. Jadi apa? Karena beliau mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibadin la yubda'u bi bismillah wa huwa aqta fa huwa abtar, dan seterusnya. Karena setiap amal yang mempunyai di dalam agama Islam mempunyai apa istilahnya itu, dzibalin, apa istilahnya, yang diagungkan dalam agama Islam. Ibadah-ibadah itu kalau misalnya tidak dilakukan dengan bismillah, maka apa? Qalilul barokah, maka itu adalah berkahnya sedikit. Maka apa? Ketika memukul anak ini, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian memukulnya. Jadi kayak gitu. Jadi sampai segitunya agama kita mengaturnya. Sampai segitunya agama kita mengatur. Kemudian di sini kasaumin ataqahu. Kasaumin ataqahu dijelaskan di sini, begitu juga puasa apabila keduanya mampu melaksanakannya. Masalah puasa ini hukumnya dalam hal ini sama dengan sholat. Dalam hal apa? Dalam hal yang pertama, jika 7 tahun wajib perintah. Yang kedua adalah ketika 10 tahun maka apa? Wajib pukul. Nah, jadi apa? Kasomin atau kohu, kafnya ini adalah menunjukkan makna serupa. Artinya apa? Hukum dalam masalah puasa itu sama dengan hukum dalam sholat. Dalam artian apa? Kalau misalnya dia itu adalah seorang anak yang mampu untuk berpuasa, dia sudah mampu. Pertama itu adalah apa? Kalau untuk yang ini tadi ditambah satu lagi, apa itu? Mampu puasa. Mampu puasa. Jadi apa? Mampu puasa ini ditambahkan dalam syarat tadi itu. Kalau misalnya dalam urusan yang pertama 7 tahun, berarti apa? Ada 3 syarat. Yang pertama itu dia sudah mumayyiz. Yang kedua dia sudah berusia genap 7 tahun hijriah. Dan yang ketiga, dia mampu untuk puasa, maka apa? Wajib memerintahnya berpuasa. Wajib memerintahnya berpuasa. Apa yang dimaksud dengan apa mampu puasa itu? Mampu puasa jadi apa? Artinya itu adalah raganya, jasadnya, jasmaninya itu sudah kuat untuk puasa.
kuat puasa dalam artian apa? Bukan berarti kalau misalnya dia itu lapar gitu, kemudian dia dikatakan tidak mampu untuk puasa. Enggak. Yang namanya orang puasa ya pasti lapar. Orang puasa pasti lapar. Mestinya lapar. Secara normalnya itu lapar. Bahkan kalau misalnya kita saja orang dewasa puasa, lapar enggak? Lapar. Jadi apa? Kalau misalnya anak-anak kecil itu dengan puasa dia itu tidak mendapatkan bahaya dalam masalah fisiknya, jasmaninya. Dia tidak sampai pingsan ataupun bahkan sampai meninggal karena tidak makan mulai dari fajar sampai mulai dari subuh sampai maghrib misalnya. Dia tidak mendapatkan mara bahaya dalam masalah jasmaninya, hanya saja dia merasakan lapar. Maka yang seperti ini apa? Dia dikatakan mampu untuk puasa. Mampu untuk puasa kalau dia usianya sudah 7 tahun genap usia 7 tahun Hijriah, dan dia sudah memayyiz, wajib bagi kita untuk memerintahnya puasa. Jadi apa? Wajib mampu puasa itu bukan sekedar bukan artinya apa? Tidak merasa lapar. Nah, soalnya kalau orang puasa ya lapar. Orang puasa itu akan merasakan lapar. Bahkan orang dewasa juga merasakan lapar. Jadi mampu enggaknya itu bukan dari masalah lapar tidaknya, tapi apa? Dia secara jasmaninya, fisiknya itu akan mendapatkan bahaya atau tidak. Misalnya kalau misalnya dia puasa, nggak makan, nggak minum mulai dari subuh sampai maghrib, dia pingsan tengah hari, maka apa? Di sini dikatakan belum puasa, belum wajib, belum mampu untuk puasa, belum mampu untuk puasa. Nah, kalau misalnya dia sudah berusia 7 tahun Hijriah, mumayyiz dan mampu puasa, wajib perintah. Begitu juga untuk apa? Perintah ini tadi apa? Perintah untuk puasa pada hari itu. Kalau misalnya dia ketika itu di bulan Ramadan sudah berusia 7 tahun Hijriah, sudah mumayyiz, maka apa? Wajib untuk memerintahnya puasa pada hari itu juga. Kalau misalnya dia ternyata suatu hari membatalkan puasanya, atau memang dari awal tidak niat puasa di malam hari misalnya, maka apa? Maka nanti setelah bulan Ramadan berakhir, wajib bagi kita, bagi wali untuk apa? Memerintahnya qadha puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu. Jadi seperti itu. Begitu juga kalau misalnya usia 10 tahun. Dia genap usia 10 tahun Hijriah, sudah mumayyiz dan dia meninggalkan puasa sedangkan dia sudah mampu untuk puasa, maka apa? Wajib bagi wali untuk apa? Memukul anak ini tadi dengan batasan apa tadi itu? Pukulannya adalah bukan pukulan yang apa? Mubarrih, tidak menjadikan anak itu cacat, tidak sampai mematahkan tulangnya, tidak sampai membutakan atau mencokel matanya, tidak sampai menulikan membuatnya tuli, tidak sampai membuatnya meninggal. Bukan pukulan di tempat-tempat yang istilahnya itu kelemahan manusia. Artinya apa? Tidak memukulnya di ulu hati. Ulu hati itu di bawah dada ini. Nah, tidak memukulnya di sini, tidak di leher, dan tidak di tempat-tempat lain yang sekiranya kalau misalnya dipukul di situ maka orang ini akan mati. Maka dihindari tempat-tempat yang seperti itu. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Iya, insyaallah besok itu adalah tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Saya mengingatkan besok puasa Ashura yang pertama. Kemudian kita besok insyaallah taala itu akan mengadakan gerakan Ayo Mengajar dan gerakan infak 10 Muharram hari Ashura 1443 Hijriah. Jadi silakan untuk semarakkan hari ini, penuhi hari yang istimewa, hari yang mulia ini dengan gerakan mari kita mengajar dan gerakan berinfak untuk dakwah, untuk maslahat kemaslahatan agama Islam. Jadi flyer-flyernya insya Allah sudah disebarkan, sudah tersebar, ya kan? Insya Allah. Saya kira cukup sekian. Jika ada yang mau dipertanyakan, disilakan, singkat saja.
Jika tidak ada, dan saya kira sudah cukup. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Semoga ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang di sekitar kita. Kita mengajarkan kepada mereka. Dan tidak lupa, ayo kita istiqomah ngaji. Bukan hanya apa istilahnya, kata orang itu ayo hijrah. Momennya momen hijrah, tapi bukan berarti sekedar ucapan hijrah, bukan hanya sekedar pakai jilbab yang lebar atau pakai cadar dan sebagainya tanpa didasari ilmu agama. Tapi yang terlebih penting itu adalah apa? Mendasari diri kita terlebih dahulu, membekali diri kita terlebih dahulu dengan ilmu agama. Karena agama inilah yang akan menjaga kita semuanya. Al-ilmu yahrusuka, ilmu akan menjaga Anda, ilmu akan menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.